Assalamualaikum Pak. Salam. Sudah datang. Silakan duduk. Pak. Duduk. Ada Pak. Nah. Nah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Pak. Teman-teman aja supaya lebih enak kan. Ya, mungkin teman-teman bisa panggil Bapak Fatir. Bisa panggil Bapak Fatir boleh, tanpa ada masalah. Saya lahir di Jepang 5 November 1998. Alamat Jalan Jerman RT Bantarinata. Jadi ya, mungkin selanjutnya mungkin dari teman-teman bisa perkenalkan diri masing-masing. Ya, siapa yang duluan? Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sutiati. Kalian bisa panggil saya Zahwa. Saya berusia 14 tahun. Saya tinggal di Perumdoset 4. Siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh, bisa dipanggil Nanti. Tempat tinggal saya di Tertukal. Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sari Fatmala. Sehari-hari biasa saya dipanggil Sari. Ya. Umur saya 15 tahun. Saya tinggal di BTN Banwata Dulako Indah, Pak. Ya. Ya, yang terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi, biasa dipanggil Agung. Usia saya 14 tahun. Ini saya tinggal di perumahan Giliatan Dulako. Jadi mungkin saya rasa semuanya sudah saling kenal ya. Kalian ini satu kelas ya? Iya, Pak. Saya rasa semua sudah saling kenal. Ya, baik, mungkin saya ingin tanya ke teman-teman semua, apa sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Belum, ada Pak. Wah, jadi mungkin kalau begitu saya jelaskan juga apa sih konseling kelompok itu. Jadi konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan konseling yang memungkinkan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dan tujuannya yaitu salah satunya ya ini membantu siswa dalam menghadapi menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi selanjutnya di dalam konseling kelompok sendiri ada yang dinamakan dengan asas-asas. Nah, saya jelaskan dulu. Yang pertama ada yang dinamakan dengan asas kesukarelaan. Yang dimaksud jadi teman-teman datang kemari itu secara sukarela tanpa ada masalah yang lain. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan asas keterbukaan. Jadi diharapkan teman-teman betul-betul menyampaikan apa yang betul kenyataannya, jangan berbohong supaya betul kita menemukan solusi yang konkret untuk masalah dari teman-teman. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan asas kerahasiaan. Ya, jadi teman-teman bisa tahu untuk suatu hal. Jadi apa yang teman-teman sampaikan, apa yang kita dengar di kegiatan kali ini, hanya kita yang ada di sini yang tahu. Iya, Ya, Pak. jadi jadi saya harap juga teman-teman tidak usah mengungkap bercerita di luar tentang apa yang kita bahas di kegiatan kita kali ini. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan asas kenormatifan, yaitu asas-asas berdasarkan dengan norma-norma yang berlaku, itu agama, dengan hukum, dan yang paling penting itu keseharian kita lah, seperti dalam bimbingan ini hargai pendapat dari yang lainnya, peserta yang lainnya. Jangan memotong pembicaraan dari teman-teman, jangan berbicara sebelum dipersilakan. Baik, mungkin sebelum lanjut mungkin kita melakukan sedikit permainan supaya teman-teman bisa sedikit fresh ya. Dan mungkin
putih. Contoh, lakukan apa yang saya katakan. Dan lakukan apa yang saya lakukan. Contoh, kalau saya bilang mana hidung, toh, silakan teman-teman pegang apa yang saya katakan dan ikuti yang saya lakukan, gitu ya. Pak. Ya. Ngerti toh? Ngerti. Nah, sudah bisa dipahami toh? Paham. Jadi nanti yang salah akan dapat hukuman. Nah, kita mulai. Silakan fokus. Pegang mana telinga? Iya. Bagus. Satu kali lagi. Mana dagu. Ya. Satu orang. Dua. Ya, dua. Supaya bisa fokus. Ya, jadi apa hukumannya? Hukumannya nyanyi saja. Langsung. Tawaran dari saya kita menyanyi, kita cetak di dinding. Tapi hurufnya diganti dengan huruf O. Semua huruf apa? Oke. Huruf pekan diganti O. Oke. Satu. Dari siapa duluan yang mau? Duluan. Sama-sama Sama-sama. jawab. Oh, oke. Dan 1, 2, 3. Cocok dodon deong dom moroyop datang seakarnya mah hop lala dan Ya. Saya rasa itu sudah bisa buat misalkan saraf dan otot sudah fresh pulang. Jadi kita langsung saja beralih ke kegiatan kita selanjutnya. Jadi saya ingin tanyakan kepada teman-teman, apa teman-teman sudah siap untuk lanjut ke kegiatan selanjutnya? siap. Siap. Sampai kita lagi di kegiatan kita selanjutnya. Nah, baik, sebelum kita beralih ke kegiatan kita selanjutnya, teman-teman dinamakan dengan kontra waktu. Nah, jadi kita akan seperti bersama waktu pelaksanaan proses konseling kita ini berapa lama. Tawaran yang saya berikan itu yang pertama ada 45 menit, ada 50 menit, dan ada 60 menit. Ya kan ya teman-teman? Ya. 45 menit saja kayaknya Pak boleh. Ya, Setuju. setuju. Sepakat. Pakat. Baik, jadi kalau teman-teman sepakat, ketik kita laksanakan konseling kita ini selama 40 menit. Baik, jadi kalau begitu kita bisa lanjut ya. Iya Pak, bisa. Kalau sudah siap, baik kita akan lanjut ke acara kita. Mungkin kita langsung saja. Baik teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu akan menghadapi tantangan yang harus kita hadapi. Dan kita selesaikan, namun bila kita temukan penyelesaiannya, mungkin itu bukan mungkin sih, pastinya akan menimbulkan masalah baru bagi diri kita sendiri. Nah sekarang Bapak ingin tanya nih, apakah di antara kalian ada yang ingin menyampaikan permasalahannya? Ya Pak. Ya, silakan kawan. Ini Pak, kemarin saya jadi korban kejahatan besar. Dia kemarin berkelahi dengan saya, dan dia bakar rokku karena saya panggil dia masuk kelas pas ada guru. Di situ masih bisa guru lerai, tapi waktu guru lerai itu kayaknya dia belum terbalaskan rasa jengkelnya. Jadi pas guru keluar, dia bakar rokku Pak. Sampai lubang rokku. Itu saya sampai tidak bisa masuk mata pelajaran selanjutnya. Saya sih marah sekali. Saya malu juga Pak. Gara-gara besar. Senang sekali kawan. Nah, tadi kita sudah dengarkan permasalahan dari sawah. Oke, nah sekarang dari teman-teman sekalian mungkin ada yang menanggapinya? Saya Pak. Benar sekali sama-sama. Saya miris mendengarnya. Dan saya merasakan apa yang saya rasakan. Ya betul. Saat kita anti supaya termasuk melakukan Silakan dari saudari Sari. Baiklah, alasan saya membakar rok yang dipakai Zahwa itu karena saya sangat bosan dan jenuh mendengar omongannya Zahwa saat memanggil saya masuk ke kelas, sehingga perasaan jengkel saya sangat memuncak dalam pikiran saya. Saya melawan Zahwa dan kemudian saya membakar roknya, rok yang dipakai Zahwa. Berarti saudari Sari, Zawa dan
saya dibilang manusia kepala batu, sehingga kata-kata itu sungguh menyakitkan buat saya terima, Pak. Dari perkataan kau kok kayaknya dia menyimpan dendam pada Sari. Tidak teman-teman, saya tidak benci sama Kak Sari, tapi yang saya lakukan itu bertindak, saya menegakkan kedisiplinan kepada teman-teman saya. Saya sering teman-teman juga sering tidak mau mendengarkan saya. Jadi saya memiliki pemikiran bahwa untuk menegakkan kedisiplinan saya harus berkata kasar dan keras kepada teman-teman saya agar mereka mau mendengarkan saya. Jadi tujuan menjawab sebenarnya tapi baik kalau saudari mengatakan kalimat-kalimat yang lebih sopan, lebih tegas dan lebih bagus dengan kalimat-kalimat positif atau setidaknya dengan tidak berkata kasar kepada teman-teman. Lawan baik itu akan dapat kesempatan yang baik tanpa menimbulkan pertengkaran atau bahkan dendam di antara sesama teman-teman seperti kepada kalian. Ya, jawaban yang diberikan dari Agung tadi sangat bagus. Tapi penjelasan dari Agung tadi sedikit mengambang saat Bapak dengar. Bisakah Agung lebih mempertegas lagi maksud dari kalimat positif dan berkata kasar pada teman-teman supaya tidak dapat dimengerti oleh Zawa dan Sari. Jadi begini teman-teman, yang dimasukkan ke kalimat positif itu adalah saat menegur teman kita tidak perlu menyinggung perasaannya, menghina kondisi fisiknya, menjatuhkan harga dirinya, akan tetapi gunakanlah kalimat yang baik, rangkul dia seperti sahabat kita sendiri dan hormati semua teman kita di dalam kelas mau apapun kondisinya. Wah, jawabannya sangat bijak. Apakah kalian setuju dengan jawabannya? Setuju. Ya, Anda berdua terlihat murung. Saya melihat Anda seperti menyesali suatu hal. Gak ada yang saya sesali kok, Pak. Tetapi gara-gara kalian menunjukkan sebaliknya. Nah, sekarang saya tanya, saya minta kalian jujur untuk menceritakan apa yang kalian sesali. Saya minta dari dari Sari, silakan bercerita lebih dahulu. Saya merasa menyesal, Pak. Selama ini bersifat cuek, bahkan sering jahil kepada teman-teman saya, sehingga banyak teman jadi benci dan kurang senang dengan saya, Pak. Lalu jawab. Saya merasa menyesal, Pak. Selama ini saya selalu membentak teman-teman saya, membentak mereka, dan saya merasa selama ini saya sebagai ketua kelas semena-mena dengan teman-teman kelas saya, Pak. Syukurlah kalian berdua menyadarinya dan menyesali apa yang terjadi. Kalian berdua sudah menyesali semua yang telah kalian lakukan. Nanti selanjutnya kita bikin bersama dengan cara kita menyatakan rasa sakit kalian agar tidak timbul pertengkaran di kemudian hari. Saya sangat setuju dengan Bapak, tetapi akan lebih baik jika usulan penyelesaian masalah ini datang dari teman-teman sendiri, kemudian disempurnakan oleh Bapak sehingga si konflik ini dapat diterima dan dilakukan oleh kita semua. Itu sudah sangat luar biasa. Saya setuju dengan hal itu karena memang yang paling tepat itu adalah nasihat yang sering yang datang dari diri sendiri, sehingga kalian menjadikan diri dan menghadapi masalah. Dalam menghadapi masalah tidak bergantung pada orang lain. Karena itulah saya minta saran dari semua yang hadir dalam konseling ini. Saya minta saran dari teman-teman semua. Ya, baik. Jadi saya minta untuk teman-teman untuk menenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam. Saya minta untuk Agung agar menepuk bahu Zawa dan Andri menepuk bahu Sari. Dan saya minta pada Zawa dan Sari untuk tetap menutup mata. Silakan tutup mata kalian berdua dan Agung silakan tepuk bahu Zawa. Ya, dan Andri menepuk bahu Sari. Untuk kalian berdua silakan tanamkan dalam pikiran kalian bahwa
merasakan hal yang sama seperti Zahwa, Pak. Baik, kalau itu sekarang saya minta untuk saudari Sari untuk menatap saudara Andri dan saudari Zawa menatap saudara Agung. Silakan. Ya, selanjutnya saya minta dari saudari Sari, silakan ungkapkan perasaan saudari kepada Zawa melalui Andri. Zahwa, saya tahu perbuatan saya melawan kamu itu salah, dan tindakan saya membakar rok seragammu itu adalah tindakan terbodoh yang sudah saya lakukan. Saya minta maaf, Zahwa. Selanjutnya itu pula dengan dari Zawa, silakan Anda kemukakan perasaan Anda kepada Sari melalui Agung. Kami saya minta maaf sama kamu ya, dan kau marah sama saya, kau sampai dimarah sama kedua orang tuamu gara-gara saya minta maaf ya. Sudah. Nah, bagus bilang. Nah, itu bagus, kalian berdua sudah bisa mengendalikan diri. Nah, mungkin selanjutnya akan lebih bagus lagi jika kalian berdua bermaafan secara langsung. Mungkin kalian udah bisa berjabat tangan. Silakan. Nah, itu Zahwa, dia. saya minta maaf atas perbuatan yang sudah saya lakukan sama kamu. Saya sangat menyesali kesalahan yang sudah saya lakukan. Maukah kamu memaafkan saya? Iya, saya maafkan Kak Sari, saya juga minta maaf atas kesalahanku ya Kak Sari. Iya. Nah, kalian bisa mencontoh bagaimana Andri dan Agung berperilaku. Dahulu mereka sering bertengkar, namun setelah mereka membuka pikiran, saling mengerti dan memahami perilaku teman masing-masing, akhirnya persahabatan mereka berdua bisa awet dan tidak bertengkar satu sama lain lagi. Karena kamu mencontoh perilaku seperti mereka berdua, kalian masih bisa mendapat pujian dari orang-orang sekitar seperti yang diperoleh Andri dan juga Agung. Nah, mereka berperilaku yang baik. Terima kasih, Pak. Kami sangat tersanjung mendengar. Nah, baiklah, sekarang adakah di antara kalian yang dapat memberikan solusi agar masalah kita semua terhindar dari pertengkaran antar teman? Kalau dari saya, Pak, sebaiknya Zawa dengan Sari melakukan hal-hal yang berikut agar tidak timbul pertengkaran, seperti saling memiliki pengertian di antara teman. Dan jadi dengan adanya pengertian di antara kalian, maka akan timbul pemahaman, akan berlaku masing-masing, sehingga kalian tidak akan merasa sedih dan tidak atau masalah yang berlaku yang membuat kalian terkejut, karena dalam diri kalian telah terdapat pemahaman di antara kalian. Kemudian saling menahan ego masing-masing, karena kita ini hidup di dalam masyarakat yang memiliki beraneka ragam perilaku, baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumah kalian. Dengan menahan ego kalian, kalian akan terhindar dari berbagai perasaan jengkel kalian. Nah, akan lebih baik jika kalian lebih menjaga perilaku dan tidak menampilkan diri sebagai orang yang ditakuti, tetapi sebagai sosok yang bersahaja dan bersahabat. Nah, dari Andri bagaimana? Apakah ada saran lain? Dari saya sedikit, Pak. Nah, sudah jelas tadi katakan temanku, saya dalam berperilaku sehari-hari kalian tidak perlu berperilaku keras supaya kalian berdua lebih tidak ditakuti dan membuat teman-teman kalian disiplin, akan tetapi berperilakulah dengan lebih santai dan bersahabat. Itu saya, Pak. Ya, saya sangat setuju dengan saran dari Agung dan juga Andri. Izin saya menambahkan suatu hal, yaitu kalian dalam di sekolah hendaknya perilaku kalian tidak perlu keras atau menunjukkan kekuasaan kalian kepada teman-teman di sekolah. Yang lebih baik jika kalian menyesuaikan perilaku dengan teman-teman sekitar di sekolah. Perilaku yang lebih baik kalian terapkan di sekolah adalah saling mengerti teman-teman, bersikap ramah dan penuh kehangatan. Ya, dan kalau kalian tidak suka dengan perilaku teman-teman kalian lebih baik dengan mengapinya dengan bijak, seperti tidak terpancing dengan provokasi teman. Kalau kalian bosan
melihat perilaku teman-teman kalian, daripada memukul lebih baik kalian melakukan hal positif seperti olahraga atau menghabiskan waktu di perpustakaan sehingga kalian terhindar dari hal-hal negatif seperti salah satunya itu perkelahian. Wah, nasihat yang bagus dan solusinya berkaitan dengan itu. Perilaku sehari-hari di kelas. Nah, apakah dari Zawa dan Sari bisa menerima solusi-solusi yang diberikan dalam konten ini? Bisa Pak, saya dan Zahwa akan berusaha untuk melaksanakannya. Bagus. Berarti solusi-solusi yang diberikan dalam mengatasi masalah perkelahian kalian melalui forum ini adalah pertama, memiliki pengertian terhadap keanekaragaman perilaku yang ditunjukkan oleh teman kalian. Kedua, menahan ego untuk menampilkan perilaku yang arogan. Tiga, menampilkan perilaku yang lebih tenang, bersahaja, dan bersahabat dalam berperilaku sehari-hari. 4. Lakukan kegiatan-kegiatan positif untuk menghindari timbulnya perkelahian sebagai akibat ketidakpuasan atas perilaku yang dilakukan oleh teman kalian. Benar-benar solusi yang dibutuhkan saat ini. Saya dapat menerimanya Pak, dan insya Allah saya akan menjalaninya dalam pergaulan saya sehari-hari dalam kelas. Saya juga begitu Pak, saya dapat menerima saran dan masukan yang telah Bapak berikan. Nah, baik. Nah, dari Agung dan Andri, apa masih ada tambahan saran lain? Kalau dari saya Pak, kayaknya sudah cukup Pak. Ya, cukup Pak. Ya baik, kalau begitu saya simpulkan jalannya konseling kelompok kita hari ini dimulai dari permasalahan Zawa dan juga Sari yang terlibat perkelahian dalam kelas. Setelah melewati proses konseling ini dan merasakan hasil solusi-solusi yang telah diberikan, diharapkan setelah keluar selesai dari kegiatan konseling ini, teman-teman kalian bisa saling memahami lagi bagaimana tentang bagaimana memahami sifat atau perilaku teman kalian, perbedaan sifat, dan semoga jika terjadi suatu hal yang tidak enak, teman-teman bisa ambil melakukan hal yang positif seperti pergi ke perpustakaan atau diri tidak menghasilkan hal kekerasan. Saya dan Sari bisa menerima keputusan yang diambil dalam konten ini, dan insya Allah kita akan menjalaninya dengan baik. Terima kasih untuk semuanya sudah mendengarkan. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini mengikuti kegiatan konseling kita pada hari ini. Semoga hasil dari konseling kelompok ini dapat diterapkan dengan baik dan tidak ada lagi masalah di waktu yang akan datang. Amin. Nah, kalau begitu kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam